Silakan Anis. Oke, terima kasih Mbak Viva. Halo teman-teman. Udah banyak banget yang udah datang ya. Jadi, perkenalkan nama saya Anis Lala. Saat ini saya sedang menempuh studi di Taiwan bareng sama Mbak Viva juga, ambil master di sini. Terus di sini saya akan membantu menemani teman-teman untuk ngobrol-ngobrol, membahas tentang esai, pokoknya persiapan biar teman-teman siap nih untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah, apakah di sini Mbak Aurelia udah diundang? Aurelnya, boleh saya hai dong kalau udah di-join? Oh, sudah ada. Hai Halo, udah halo. deh. Halo, ini Mbak Aurelia. Kedengeran Halo kah Mbak suaraku? Aurelia. Jelas banget Mbak Aurelia. Oke. Oke, Mbak Aurelia, salam kenal. Saya Anis, Mbak, yang bakal ngobrol-ngobrol nih, membantu acara. Ini namanya Mbak Aurelia Melinda Herka Puspita. Akrabnya mau dipanggil siapa, Mbak? Panggil Elin aja. Oh, Elin. Iya. Oke, halo Mbak Elin. Halo. Oke, ini Mbak Elin. Jadi teman-teman sudah pada hadir nih, udah siap banget buat dengerin nih Oke. materi dari Mbak Elin. Mungkin atau mau langsung atau mau sapa-sapa dulu Mbak Elin, boleh? Boleh, silakan monggo. Dari moderatornya dulu nih, siapa? Ada 70-an orang ya, malam ini lumayan banyak ya. Iya, alhamdulillah banyak banget nih Mbak yang udah pengen banget nih dengerin dari Mbak Elin. Mungkin kalau Mbak Elin sudah ada materi yang mau di-share ke teman-teman? Iya, aku izin share screen ya. Silakan Mbak Elin. Oke. Nanti biar dibantu operator. Oh, sudah bisa. Oke, Bisa. teman-teman yang lain gimana? Udah aman? Kelihatan semua? Apakah kelihatan? Oke. Kelihatan, Kak. Aman, baik. Mbak Elin, karena sudah kelihatan materinya, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, siap. Thank you teman-teman Titik Jeda buat kesempatannya. Selamat malam semuanya. Luar biasa loh ini minggu-minggu malam ya kan, waktunya istirahat, besok Senin kembali ke rutinitas masing-masing tapi masih meluangkan waktunya untuk bergabung sama kita ya malam ini. Thank you banget untuk kesempatannya Titik Jeda, ini kali kedua aku kolaborasi sama Titik Jeda. Sebelumnya kayaknya udah pernah diajak podcast juga tentang AAS juga. Cuma kali ini lebih spesifik ya karena kita mau bahas tentang gimana sih caranya kita nulis exceptional essay untuk aplikasi AAS gitu. Jadi langsung aja ya. Sebelumnya mungkin kenalan dulu lagi kali ya. Jadi aku Elin, bisa dipanggil Elin. Aku award di AAS Intake tahun 2020. Jadi sekarang aku udah lulus, udah kembali ke Indonesia. Kemarin waktu aku kuliah, aku ambil jurusan Master of Education di The University of Melbourne. Dan ya selama aku kuliah di sana, selain kuliah ada juga kegiatan-kegiatan lain juga sih. Jadi aku sempat kerja part-time, terus sempat jadi bagian dari student ambassador di Melbourne Graduate School of Education. Ini department aku di sana. Kemudian aku juga jadi bagian dari satu komunitas namanya Australia Award Scholars Club. Jadi beasiswa AAS ini kan diberikan nggak hanya untuk orang Indonesia aja ya, tapi juga awardee dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan juga Pasifik. Jadi kami punya komunitas scholars dari berbagai negara waktu itu di Unimelb, dan aku juga involved di situ selama 2 tahun. Di tahun pertama menjabat sebagai Academic Engagement Coordinator, kemudian di tahun kedua I was given the responsibility to be the president gitu. Dan sekarang karena sudah kembali, aku pulang ke kampung halaman ceritanya. Jadi sekarang aku di Salatiga, I'm running a school. Jadi aku sekarang mengelola suatu sekolah alam internasional gitu di Salatiga, namanya Jungle School. Jadi kami memang sedikit berbeda dan cukup unik ya dari sekolah-sekolah yang lain karena kami berbasis di alam dan juga murid-murid kami dari berbagai negara juga gitu. Jadi ya that's what I'm doing now. Sedikit mencoba mengaplikasikan apa yang sudah aku dapat dari S2 aku dan berkontribusi di dunia pendidikan kayak gitu. Oke, jadi sebelum aku masuk ke inti utama materi malam ini, aku mau sedikit promosi sih sebenarnya gitu. Kenapa sih teman-teman harus mempertimbangkan kesempatan untuk kuliah di Australia dan kenapa harus beasiswa AAS gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan utama yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Yang pertama itu Australia itu masih menduduki peringkat ketiga di dunia setelah US dan UK sebagai destinasi populer untuk international students gitu. Jadi memang udah seperti US sih ya, land of immigrants gitu. Jadi ada banyak orang-orang dari berbagai latar belakang dari seluruh penjuru dunia yang datang untuk
either belajar atau bekerja gitu di Australia. Jadi ada banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk kita tuh bisa berdialog dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda. Ini menurutku pengalaman yang paling luar biasa karena apa teman-teman? Ini membuka perspektif banget gitu. Karena kadang-kadang kan kalau misalkan kita hanya berdiskusi atau berkomunitas dengan teman-teman yang mungkin latar belakangnya relatif sama kayak kita, misalkan sama-sama orang Jawa atau sama-sama orang Indonesia, otomatis gimana ya, dunia kita tuh lebih sempit ya istilahnya gitu. Dan dengan kesempatan ini tuh ada kesempatan yang luar biasa untuk kita memperluas perspektif gitu, menjadi lebih terbuka dan lebih toleran gitu. Nah, selain itu, 6 dari 100 top world universities itu ada di Australia gitu. University of Melbourne, University of Sydney, Monash University, University of Queensland, ANU, Australian National University, dan satu lagi apa ya? University of New South Wales gitu. Jadi 6 ini masuk ke top 100 world universities gitu. Jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga, walaupun sebenarnya untuk standar seluruh universitas di Australia itu udah sama sih menurutku ya, kualitasnya semuanya bagus dan major exposure ke culture international culture itu juga sebenarnya sama-sama aja gitu. Nah selain itu kota-kota besar utama di Australia itu juga masuk ke kategori best student cities gitu, karena apa ya, sangat livable gitu, semua fasilitas itu sangat kayak sangat terawat dengan baik gitu dari segi transportasi, kesehatan, kebersihan, kemudian entertainment bahkan sport gitu. Semuanya itu sangat terintegrasi dan sangat-sangat nyaman untuk ditinggali gitu. Dan juga sangat inklusif untuk penyandang disabilitas gitu. Mungkin sesuatu hal yang masih berupa kemewahan ya, kalau di sini mungkin teman-teman di banyak kota di Indonesia masih kesulitan ya, terutama untuk penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas publik seperti itu. Nah, selain itu kenapa kok AAS sih gitu? Nah, teman-teman kalau misalkan membandingkan ya, beasiswa AAS dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah asing yang lain, itu kuotanya tuh paling besar masih dipegang oleh Australia Awards, teman-teman gitu. Mungkin kalau dibandingin sama LPDP ya beda jauh juga ya, karena LPDP kan pemberi dananya pemerintah Indonesia gitu, otomatis pasti kuotanya banyak untuk warga Indonesia. Tapi untuk yang berasal dari pemerintah asing, itu beasiswa Australia Awards itu yang masih paling banyak kuotanya. Jadi bisa sampai 200 atau bahkan lebih setiap tahunnya gitu. Kesempatannya cukup besar. Kalau dibandingin sama beasiswa-beasiswa asing yang lain, biasanya per tahun tuh mereka hanya puluhan. Jadi nggak pernah sampai 100 sih setauku gitu ya. Jadi kenapa kok paling banyak AS? Sebenarnya karena untuk ada semacam komitmen gitu sih dari pemerintah Australia untuk menjalin kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia, karena kan kita bertetangga dan dekat gitu. Jadi ya harapannya dengan memberikan beasiswa AAS ini ada lebih banyak kesempatan untuk human resource di Indonesia itu berkembang juga gitu. Jadi kesempatannya luar biasa, setiap tahun kuotanya banyak, jadi harus banget ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau daftar itu sekarang sudah lebih mudah karena hanya lewat satu portal aja, yaitu di website ini australiaawardsindonesia.org. Semua informasi yang kalian butuhkan itu udah ada di sini. Jadi nanti kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang kriteria peran dan lain sebagainya itu semuanya udah tersedia di website ini gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini mungkin sedikit informasi juga. Ada beberapa perbedaan antara intake sebelumnya dan intake tahun ini gitu. Jadi mungkin ini nanti sekilas aja, mungkin teman-teman bisa screenshot cepat aja. Karena aku cuma mau kasih informasi ini sebatas for your information aja gitu. Jadi ada beberapa dokumen penting yang harus disiapkan, terus ada juga mungkin beberapa hal yang harus digarisbawahi. AAS ini juga punya provinsi-provinsi sasaran gitu. Jadi mungkin teman-teman yang tinggal di beberapa provinsi seperti Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Barat, beberapa provinsi di Kalimantan itu punya kesempatan yang lebih besar untuk diterima di beasiswa ini gitu. Karena memang ada kuota khusus untuk peserta atau partisipan atau applicants dari daerah-daerah itu gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang ini bisa di sesi tanya jawab. Oke. Nah, sebenarnya kriterianya apa aja sih supaya kita di-consider gitu ya, supaya aplikasi kita tuh
terpilih untuk menjadi awardee gitu. Jadi sebenarnya penilaiannya itu kurang lebih sama dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Jadi professional qualities, soft skills, ini termasuk leadership, dan juga adaptability, ya skill-skill di luar skill profesional kita gitu ya. Kemudian academic competence, bisa nggak sih kita beradaptasi dengan budaya akademik nanti di Australia kayak gitu. Dan yang terpenting itu potensi kita untuk memberikan dampak terhadap tantangan-tantangan pembangunan di Indonesia gitu. Nah, jadi selain dokumen-dokumen penting yang tadi kita harus sediakan, nah esai kita ini juga akan menjadi salah satu kunci penting yang akan menentukan kita tuh eligible atau enggak untuk jadi awardee gitu ya. Nah, jadi habis ini langsung aja. Nah, untuk AAS sendiri, teman-teman, kriteria esainya itu bukan esai yang satu dokumen full dari A sampai Z, paragrafnya banyak gitu, enggak. Jadi di AAS, esai kita nanti itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa pertanyaan gitu. Jadi nanti kita hanya perlu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam supporting statement namanya gitu. Nah, sebenarnya kunci utamanya tuh kita tahu dulu sih ekspektasi dari pertanyaannya itu apa gitu. Jadi sebenarnya kunci utamanya tuh kita menemukan keyword-keyword dari setiap pertanyaan ini ya. Kata kuncinya apa sih gitu? Apa sih yang pengen pengen diketahui dari tim seleksinya ini gitu. Nah, ketika kita udah menemukan keyword-keyword penting dari setiap pertanyaan itu akan lebih mudah buat kita untuk memulai kayak memformasikan nanti jawaban apa yang harus kita tulis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya proses menulisnya tuh sama kayak kalau kita menulis apapun. Jadi harus tahu keywordnya dulu, tahu apa yang perlu dijawab gitu ya. Dan juga setelah itu kita mulai outlining gitu. Outlining itu ya kayak menuliskan poin-poin informasi apa yang mau kita masukkan ke dalam jawaban kita gitu. Nah, untuk hal ini kita bisa pakai mind map gitu kan, atau Cornell Notes gitu untuk membantu kita lebih organize sebenarnya untuk menuliskan jawaban kita. Karena penting teman-teman untuk kita lihat dulu gambaran besarnya, informasi apa sih yang mau kita include. Karena kalau kita langsung nulis kan kadang-kadang apa yang muncul di pikiran itu langsung tercurahkan gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ada hal-hal yang nggak terlalu penting untuk dimasukkan gitu. Jadi penting juga untuk teman-teman tuh fokus untuk menuliskan hal-hal yang penting aja dan memang butuh dan menjawab pertanyaannya gitu. Karena apa? Di setiap pertanyaan nanti di AAS supporting statement ini ada batasannya gitu. Jadi maksimal itu 2.000 karakter aja. 2.000 karakter ini udah include spasi, titik, koma gitu. Jadi satu titik itu udah terhitung sebagai satu karakter gitu. Jadi 2.000 karakter tuh kurang lebih ya kayak satu paragraf panjang aja atau 2 paragraf singkat gitu. Jadi that's why kita harus bisa outlining dulu untuk ngelihat kira-kira informasi-informasi penting apa yang mau kita include ke dalam ke dalam jawaban kita gitu. Oke, jadi kita lanjut dulu aja. Nah, habis ini aku mau ngajak kalian untuk ngelihat masing-masing pertanyaannya gitu ya. Jadi nanti yang ditanyain itu apa aja sih gitu. Kebetulan kemarin juga aku udah ngecek lagi di application form tahun ini dan ternyata bisa kelihatan nanti pertanyaannya tuh apa-apa aja tuh dan bisa kita akses. Jadi coba kita lihat satu persatu ya. Oke, jadi ini nanti kelihatannya akan seperti ini teman-teman. Jadi supporting statement-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan di bawah supporting statement. Semuanya ada tanda bintang merahnya. Artinya semua harus dijawab dan tidak boleh ada yang dikosongi gitu. Kalau misalkan ada yang kosong ya nanti mungkin tidak akan diconsider application form kalian gitu. Jadi itu udah jelas ya di bawah tulisannya ada limit your answers to 2,000 characters per question. Jadi setiap pertanyaan maksimal 2.000 karakter aja dan apapun yang melebihi itu tidak akan dianggap. Jadi akan langsung otomatis terhapus nanti gitu. Oke, langsung aja nanti kita coba lihat pertanyaan pertama ya. Oke. Nih, why did you choose your proposed course and institution? Nah, ini pertanyaan pertama nih. Kenapa kalian memilih program studi yang kalian pilih dan institusi apa di institusi apa gitu. Nah, terus di bawahnya ada keterangan juga, please include information on efforts you have undertaken so far to obtain information in your study option. Jadi harus juga menyertakan informasi tentang cara-cara apa yang udah kita lakukan sih untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang program studi yang kita pilih gitu. Nah, di sini aku
bold, aku tebelin kata-katanya ada choose, course, and institution. Jadi ini keywordnya untuk pertanyaan ini teman-teman. Gitu. Berarti jawabannya nanti harus mencakup poin-poin ini gitu. Yang pertama nama course-nya harus jelas itu. Misalkan Master of Urban Planning atau Master of Public Policy misalkan. Jadi nggak boleh cuma misalkan ya pengen aja kuliah di bidang marketing atau apa misalkan gitu. Jadi harus jelas course name-nya apa dan juga institusinya apa gitu, kampusnya di mana gitu. Ini harus dijelaskan gitu. Dan juga alasannya kenapa kok memilih program studi itu gitu. Kenapa kok Master of Education di University of Melbourne, kenapa kok enggak di UQ aja atau di USyd gitu. Harus jelas ada alasannya gitu. Dan juga ada metode-metode of searching information about the course and institution of your choice gitu. Kenapa kok spesifik di sini, adakah mungkin course yang di-offer di satu universitas ini yang enggak di-offer di universitas lain gitu misalnya. Oke, nah karena jawaban pertanyaan ini tuh masih mirip-mirip sama punya aku dulu gitu. Jadi dulu waktu supporting statement, aku ngisi supporting statement waktu aku daftar, pertanyaannya masih mirip gitu. Jadi sekarang aku mau coba kasih lihat dulu jawaban aku tuh untuk pertanyaan ini apa gitu ya, supaya bisa kelihatan kira-kira menjawabnya seperti apa. Nah, ini jawaban aku dulu teman-teman. Jadi 2000 karakter itu kurang lebih sebanyak ini gitu. Cuma satu paragraf panjang aja gitu. Nah, ini yang dulu aku jawab. Jawaban aku dulu seperti ini. Jadi aku mulai dari pengalaman aku, berangkat dari pengalaman pribadi aku. Jadi aku jelasin dulu waktu kuliah S1 tuh aku belajar ini loh gitu. Jadi aku tulis I have learned about bla 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 bla. Nah, itu satu kalimat. Kemudian setelah itu aku menarik lagi lebih jauh hal-hal apa sih yang masih kayak memantik rasa penasaran aku di bidang yang aku geluti ini gitu. Jadi aku bilang ini the notion of incorporating bla 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 ini di education itu intrigues me. Jadi ini menarik nih buat aku karena aku sudah mempelajari ini tuh, mas ternyata ini menjadi hal yang menarik buat aku gitu. Nah, kemudian aku tarik lebih jauh lagi, bawa ke pengalaman pribadi aku gitu. Jadi as someone who has been working in bla 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 bla, jadi aku jelasin singkat aja pengalaman kerja aku di sini. Nah, muncul satu realization gitu bahwa oh ada gap nih, ada kesenjangan nih, ada sesuatu hal yang masih bisa diimprove gitu. Kalau itu anak kita, makanya anak kita juga kalau kamu lihat suatu peristiwa kekerasan, kamu bisa. Itu kayaknya ada yang belum ke-mute ya. Oke. Apakah bisa aku lanjut? Silakan Kak, sudah saya mute. Oke. Nah, gitu ya. Jadi tadi aku mulai dari pengalaman selama kuliah, terus pengalaman kerja, aku tarik lagi, terus aku menemukan ini, oh ada gap yang mungkin aku bisa isi nih, aku bisa berkontribusi gitu. Tapi ada tantangannya gitu. Jadi aku tulis di bawahnya lagi, I need to equip myself with a more profound knowledge in order for me to contribute in the field of education. Jadi aku masih perlu menggali lagi nih ilmuku di bidang education karena dengan untuk bisa mengisi gap yang tadi aku lihat ini aku masih perlu belajar lagi gitu. Jadi untuk menjelaskan kenapa kok ini tuh urgent gitu. Jadi kelihatan nih urgensinya. Nah, habis itu barulah aku masuk ke jawaban dari yang ditanyakan tadi gitu. Yang pertama, aku udah melakukan nih online research untuk menemukan universitas-universitas di Australia dan program-program yang mereka offer gitu. Terus selain itu aku juga attend education fair, jadi kayak datengin pameran pendidikan internasional gitu untuk tahu lebih jauh lagi tentang program-program di universitas-universitas di Australia. Jadi ini singkat aja gitu. Berarti effortnya untuk cari tahu tentang kampus-kampus di Aussie gitu. Nah, sebenarnya untuk ini kita bisa dengan mudah sih menemukan informasinya teman-teman, karena most of universities in Australia itu udah menyediakan informasi ini di website mereka gitu. Jadi just one click away, cari aja program studi yang kalian pengen apa, terus kalian bandingin dari beberapa universitas, dan itu tadi dicocokin sama personal experience, sama personal need-nya kita apa, kayak gitu. Nah, kemudian langsung tuh aku tulis, my first preference is bla 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 bla. Jadi pilihan pertamaku itu degree in education in the University of Melbourne. Jadi jelas ditulis gitu. Program studinya apa, kampusnya apa,
harus jelas gitu. Terus alasannya kenapa gitu? Oh, karena concern-nya tuh ketemu nih, kawin nih sama kebutuhanku gitu. Ini menjawab apa yang menjadi keresahanku, apa yang menjadi keingintahuan yang pengen aku explore lebih lanjut tuh akan terjawab di course-course yang di-offer oleh Unimap gitu. Nah, kemudian aku juga note di sini, Unimap tuh punya high research output gitu. Jadi output penelitiannya tuh banyak banget. Jadi otomatis pasti ada banyak sekali knowledge yang aku bisa dapat di situ kayak gitu. Mungkin bisa juga teman-teman note ada kalau misalkan ada profesor-profesor atau expert yang kalian tuh pengen belajar dari mereka, bisa juga ditulis. Jadi profesor siapa sih yang mungkin ngajar di situ, nanti pengen ambil course mereka, bisa juga kalian tulis di jawaban kalian gitu. Nah, mungkin saran aku jangan terlalu berfokus ke ranking ya gitu. Karena itu kayak googling gitu, kayak informasinya bisa dari mana aja gitu kan, kayak just Google it and then you can find the information. Yang pengen mereka lihat tim seleksinya AAS ini lebih ke alasan personalnya kita gitu loh. Jadi beyond ranking sebenarnya gitu. Apakah sebenarnya program studi yang kita pengen tuh nanti menjawab kebutuhan kita dan bisa membantu kita untuk berkontribusi lebih atau enggak. Jadi fokusnya justru lebih ke situ gitu. Jadi mungkin saranku untuk menjawab ini jangan terlalu fokus ke ranking univnya gitu. Walaupun mungkin kampusnya memang ranknya bagus gitu, tapi mungkin jangan terlalu fokus di situ gitu. Nah, itu jadi aku taruh di sini 2 preference karena memang AAS itu memberi kesempatan kita untuk milih 2 macam jurusan gitu. Boleh kampusnya boleh sama, jurusannya beda, atau jurusannya yang sama, kampusnya yang beda gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah. Cuma ya kembali lagi harus bisa kita jelasin kenapa kok alasannya kita milih jurusan itu di kampus itu gitu. Kayak gitu. Jadi ini kurang lebih jawaban aku waktu aku menjawab pertanyaan yang tadi itu seperti ini gitu. Oke, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang pertanyaan kedua. What impact do you believe this study will have on your career, life, and community? Ini pertanyaannya sedikit berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun-tahun sebelumnya ini tuh masih dipecah jadi 2 pertanyaan berbeda. Jadi dulu cuma impact dari study ke career itu satu pertanyaan sendiri, kemudian nanti ke life and community itu pertanyaan sendiri lagi gitu. Tapi tahun ini sedikit lebih challenging karena jadi satu. Jadi harus lebih dipadatkan lagi jawabannya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa karena sebenarnya kan career, life, dan community itu saling bertautan ya di dalam hidup kita nanti gitu. Pasti kita akan saling 3 aspek ini tuh akan saling berhubungan di kehidupan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pertanyaan ini lebih fokus ke tulis aja kontribusi-kontribusi yang actual dan tangible yang kita bisa lakukan di ranah karir, di ranah kehidupan dan komunitas kita gitu. Nah, inilah kenapa mind map itu akan sangat membantu teman-teman gitu. Jadi pro tipnya di sini use mind map untuk outlining gitu. Karena ada banyak komponen yang berbeda kan gitu. Ada karir, ada life, ada community. Nah, kalau kita bisa bikin mind map kan nanti akan bisa kelihatan nih, di bawah karir tuh nanti kontribusi yang aku bisa lakukan tuh A, B, C gitu. Tapi misalkan, poin B ini kok ternyata relate juga ya ke kehidupan aku secara umum, atau bisa dihubungkan juga nih ke komunitas sekitar aku gitu. Jadi akan kelihatan nanti di situ mind map-nya gitu. Jadi ya itu saran aku untuk pertanyaan ini, bikinlah mind map gitu supaya kelihatan nanti jawaban-jawaban yang penting itu apa, atau mungkin yang kira-kira kontribusinya nggak terlalu signifikan mungkin nggak perlu ditulis dulu gitu. Jadi fokus ke yang gede-gede dulu gitu karena sekali lagi karakternya terbatas gitu. Oke, jadi kita lanjut dulu aja ya, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita di sesi tanya jawab gitu. Jadi intinya itu tadi, keywordnya harus tahu dulu apa nih gitu. Dan pertanyaan ini memang cukup challenging karena keywordnya lumayan banyak ya. Impact-nya dari study yang ke career, life, and community. Jadi ada banyak aspek gitu. Jadi mungkin untuk hal ini saran aku mungkin perlu untuk mind map sendiri khusus untuk pertanyaan ini gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform in the context of one of the AAI priority development areas? Wah, ini juga banyak banget keywordnya gitu. Nah, yang pertama yang harus digarisbawahi, how have you contributed? Have you contributed? Ini
present perfect ya. Berarti apa yang sudah dilakukan gitu, apa yang sudah terjadi di kehidupan kita, kontribusi apa sih yang selama ini sudah kita kerjakan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan atau menerapkan perubahan gitu ya di area-area yang menjadi prioritasnya Australia Awards Indonesia gitu. Nah, jadi ini ada keterangan tambahan juga di bawah pertanyaannya. Mohon untuk lebih spesifik lagi dengan mencantumkan aspek-aspek apa sih di bawah leadership, pengetahuan leadership, atau di bawah kemampuan-kemampuan yang kita punya, itu yang kita sudah bangun selama ini dan sudah bisa diimplementasikan secara efektif kayak gitu. Bisa juga disebutkan instansi-instansi, organisasi apa yang kita udah kerjasama gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, di sini yang aku mau kasih tahu ke teman-teman, memang di Australia Awards Indonesia itu ada yang namanya PDA ini, jadi Priority Development Areas. Jadi ada program studi yang menjadi prioritas yang memang tujuannya supaya pembangunan atau kontribusi itu bisa merata di segala aspek gitu ya. Jadi ada 3 payung besar di sini. Yang pertama ada health security, yang kedua stability, dan yang ketiga economic recovery. Nah, penjabarannya turunan-turunan program studinya itu ini, teman-teman. Nah, jadi di bawah health security itu ada program studi sebagai berikut, di bawah stability itu ada seperti ini, di bawah economic recovery itu ada seperti ini. Jadi mungkin bisa juga mulai dibayang-bayangkan, kira-kira program studi yang aku inginkan tuh masuk ke area yang mana gitu. Jadi nanti bisa lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, mungkin aku kasih contoh aja satu ya. Misalkan di bawah stability gitu, ada disability service, ini menarik gitu ya. Misalkan saat ini aku bekerja di Dinas Tata Kota di kotaku, misalkan kayak gitu, yang fokusnya untuk memberikan fasilitas publik atau pelayanan publik yang lebih ramah untuk penyandang disabilitas, misalkan kayak gitu. Jadi bisa disebutkan, proyek-proyek apa sih yang udah aku lakukan selama ini di Dinas Tata Kota yang tujuannya mengarah ke sana gitu, itu bisa disebutkan. Jadi instansinya kan jelas, di Dinas Tata Kota, proyeknya apa, kayak gitu. Nah, ini nanti akan membantu juga untuk teman-teman menjawab pertanyaan yang setelah ini gitu. Karena kalau untuk pertanyaan yang sebelumnya ini kan apa yang sudah dilakukan. Nah, nanti ini pertanyaannya, apa yang akan dilakukan setelah kita kembali kayak gitu. Jadi itu contoh aja ya, misalkan seperti itu. Terus kita coba lihat pertanyaan selanjutnya dulu ya. Nah, ini. Jadi yang ini pertanyaan selanjutnya ini, provide 3 practical and realistic examples of how you intend to use the knowledge. Jadi nanti kalau udah kembali, kira-kira knowledge-nya akan kepakai buat apa aja sih gitu. Skill-skill yang kita dapat tuh kita akan pakai untuk apa aja. Terus koneksi-koneksi yang kita bangun ketika kita S2 atau S3 di Australia itu nanti akan kepakai dalam hal apa aja gitu. Nah, jadi nyambung tuh sama pertanyaan yang sebelumnya gitu. Jadi jawabannya nanti harus kayak come full circle. Jadi kayak nyatu gitu, ada benang merahnya gitu. Jadi ini kata kuncinya practical and realistic examples dan knowledge, skill and connection yang akan didapat nanti tuh akan kepakainya di mana gitu. Jadi di sini harus sebutin 3 ya gitu. Jadi again harus bikin mind map gitu khusus untuk pertanyaan ini. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya tuh next step dari pertanyaan sebelumnya. Jadi misalkan tadi kan aku kasih contoh kerja di Dinas Tata Kota untuk memberikan pelayanan publik yang ramah penyandang disabilitas. Nah, mungkin misalkan dia ambil Master of Urban Planning gitu ya. Master of Urban Planning fokusnya untuk creating public facilities yang ramah penyandang disabilitas. Mungkin nanti bisa juga dibilang dengan tinggal di kota-kota, misalkan dengan tinggal di Melbourne, kita bisa tahu nih, sarana transportasi seperti apa sih yang disediakan yang ramah penyandang disabilitas gitu. Mungkin ada kesempatan juga untuk berdialog dengan workers yang juga interest-nya sama dan juga pengalamannya lebih banyak nih, karena di negara yang sudah lebih maju kayak Australia itu kan sudah lebih advance gitu dari segi pelayanan publiknya gitu, fasilitas-fasilitasnya, infrastrukturnya gitu. Nah, itu nanti bisa dijadikan jawaban juga gitu. Dengan koneksi yang sudah kita bangun, otomatis nanti akan ada potensial untuk
further cooperation gitu, misalkan untuk kerjasama di masa yang akan datang tuh bisa gitu. Nah ini akan sangat-sangat menjadi poin plus kalau teman-teman bisa sebutkan juga misalkan institusi yang spesifik di Australia yang teman-teman bisa kerja bareng untuk menyelesaikan tantangan-tantangan di Indonesia kayak gitu. Karena kembali lagi tujuan beasiswa ini diberikan kan adalah untuk memperkuat kerjasama bilateral dari Indonesia dan Australia itu gitu. Jadi akan jadi bagus banget sih kalau nanti teman-teman bisa menarik satu benang merah itu gitu. Jadi membangun kerjasama yang nggak perlu kok yang daki-daki atau yang sampai harus di level kayak dinas yang nasional gitu, nggak perlu gitu. Kecil-kecil aja, institusinya kecil nggak masalah gitu. Yang penting bisa dijelaskan dengan rinci dan jelas kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Terus pertanyaan yang terakhir itu ini. List any possible constraints you think may prevent you from achieving above task gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya lebih menitik beratkan kepada kemampuan teman-teman untuk bisa memproyeksikan masalah gitu ya, potential problem. Nah, kenapa? Karena kita tidak tinggal di dunia yang sempurna gitu. Pasti akan ada tantangannya, pasti akan ada masalah-masalah di depan yang akan dihadapi gitu kan. Jadi tim Australia Awards Indonesia ini juga pengen lihat, bisa nggak sih teman-teman tuh memproyeksikan visi teman-teman ke depan gitu, dengan segala tantangan yang ada tuh, kira-kira bisa membayangkan nggak sih potential problemnya tuh di mana gitu. Nah, untuk pertanyaan ini, menurut aku akan sangat membantu kalau teman-teman bisa melakukan SWOT analysis, tapi khusus untuk project ke depan gitu ya. Jadi akan kelihatan nanti, oh ini nih weakness-nya di dalam hal ini, atau tantangannya nanti di dalam hal ini, threat-nya apa, weakness-nya apa. Nah, ketika udah ketemu weakness and threat-nya, tapi ternyata masih ada nih strength and opportunities-nya gitu, nanti akan kelihatan gitu. Jadi mungkin ini akan membantu juga ketika nanti untuk menjawab pertanyaan ini tuh akan kelihatan, oh tantangannya jelas nih dalam hal ini. Tapi dengan kemampuan yang akan aku dapatkan, knowledge yang aku terima, connection yang akan aku bangun, ini masih ada kok opportunity-nya tuh masih akan lebih besar dibandingkan permasalahannya. Nah, ini nanti harus kelihatan dulu supaya bisa menjawab pertanyaan yang ini gitu. Nah, memang pertanyaan ini kan hanya keywordnya hanya possible constraint. Tapi akan menjadi nilai plus kalau teman-teman juga bisa include solusi atau strateginya apa untuk mengatasi tantangan-tantangan atau permasalahan yang nanti akan kalian hadapi kayak gitu. Jadi di sini jangan cuma fokus di permasalahannya gitu ya. Jadi ini juga akan menjadi kriteria penilaian nih. Teman-teman bisa lihat masalah, tapi bisa juga nggak provide solusinya gitu. Jadi nanti jangan lupa ketika udah kelihatan permasalahan-permasalahan yang akan muncul itu apa, harus juga menuliskan kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu apa aja gitu. Nah, itu jadi pertanyaannya tuh ada 5 itu teman-teman yang nanti akan ditanyakan di supporting statement. Jadi aku mau rangkum lagi ya. Jadi sebenarnya kuncinya itu tekun aja gitu dan teliti dengan setiap step by step-nya ketika menulis esai ini gitu. Jadi mulai dari pre-writing dulu. Kenapa pre-writing itu penting? Yaitu tadi supaya ideas-nya kita tuh terorganize. Jadi kita nggak menuliskan hal-hal yang nggak terlalu penting. Jadi fokus gitu. Jawaban kita bisa fokus dan benar-benar menjawab pertanyaannya gitu. Sekali lagi ya, karena karakternya itu tadi terbatas gitu. Nah, setelah pre-writing ini bikin mind map, bikin notes, detail-detail informasi-informasi yang mau kita tulis. Nah, setelah itu barulah kita mulai drafting gitu, menuliskan jawabannya. Nah, setelah itu juga nggak bisa langsung disubmit gitu ya, jangan gitu. Kalau bisa proofreading dulu gitu. Jadi akan sangat membantu kalau kalian bisa menemukan mentor atau mungkin teman kalian yang bisa objektif melihat kira-kira kekurangan-kekurangan apa yang kita masih harus tambahkan atau mungkin jawaban kita masih terlalu bertele-tele gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita baca sendiri, oh udah oke nih gitu. Tapi ternyata ketika dibaca sama orang lain, apaan sih ini nggak ngerti deh kok dari poin ini tiba-tiba loncat ke poin ini, oh ternyata kita masih
informasinya masih loncat-loncat, masih perlu disambungin pakai transition word misalkan kayak gitu. Nah, itu akan sangat membantu di proses proofreading ini gitu. Kalau bisa temukan seseorang yang bisa membantu kalian untuk ngecek nanti jawaban kalian itu udah oke atau belum. Nah, baru setelah itu revisi dulu gitu. Kira-kira dibaca lagi ulang-ulang gitu sampai berapa puluh kali, dilihat masih ada kekurangannya apa-apa aja. Itu penting teman-teman gitu. Karena ya apa namanya, yang dilihat kan juga kemampuan teman-teman untuk synthesize ideas gitu ya, sintesis apa informasi-informasi itu, dan juga menuliskan secara apa namanya, padat dan jelas gitu. Nah, jadi ini penting untuk dilakukan sebelum submit gitu ya. Jadi jangan sampai kelewatan kalau bisa. Sama pakai juga metode-metode yang emang works for you gitu. Jadi mungkin ada beberapa metode-metode yang kalian udah tahu ya, kayak misalkan STAR ini, mungkin udah familiar juga. Jadi STAR itu kan untuk menjelaskan sesuatu, misalkan pengalaman kita, pakai metode situation, task, action, and result gitu ya. Ini STAR gitu. Jadi situasinya apa sih? Kemudian tugas kita apa di dalam proyek itu misalkan. Terus action apa yang udah kita lakukan dan hasilnya apa. Biasanya kan kita pakai metode ini ya. Tapi hati-hati teman-teman. Kalau misalkan udah ada kayak gini, kadang-kadang jadi kayak template jawaban kita gitu ya. Jadi perlu diperhalus kadang-kadang supaya lebih original gitu. Jadi lebih original jawabannya dari kita, kayak bukan template dari mana, cuma kita paraphrase aja ganti-ganti sama informasi pribadi kita gitu. Jadi hati-hati di sini kalau pakai metode STAR ini ya gitu. Jadi plus minus sebenarnya. Plusnya adalah ini bisa detail, ini bisa ngasih informasi yang apa namanya komplit gitu ya tentang pengalaman kita. Tapi mengemasnya perlu apa ya? Perlu hati-hati juga di kitanya supaya nggak terkesan template itu gitu. Karena kan tim seleksinya Australia Awards ini udah baca sekian ribu esai gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma pakai template jawaban itu pasti akan bisa kelihatan pattern-nya gitu. Mereka udah baca sekian ribu esai. Jadi try to make your answer unique gitu. Jadi ya gitu. Dan juga tadi SWOT gitu. Analisis SWOT ini juga akan sangat bermanfaat untuk kalian bisa lebih mengenal diri kalian sendiri. Jadi nanti lebih tahu kayak kira-kira apa sih yang menjadi apa namanya interest kita gitu, concern kita, yang apa yang kita mau kembangin kayak gitu-gitu. Itu membantu SWOT analysis. Dan penting untuk jujur aja teman-teman gitu. Jadi nggak perlu pakai empty words, itu aku tulis juga, avoid empty words. Empty words itu yang kayak gimana sih gitu. Empty words tuh misalkan kayak I am a hardworking, resilient, apa namanya, have a good leadership kayak gitu-gitu. Kayak itu nggak perlu kok teman-teman kalian tulis yang seperti itu. Jadi langsung aja to the point, jelasin pengalaman apa yang kalian punya gitu. Tanpa harus bilang aku nih hardworking loh, aku ini reliable, bisa diandalkan kayak gitu-gitu. Itu kan suatu hal yang ya kata-katanya bagus, positif gitu. Tapi kan nggak ada buktinya gitu. Daripada kita bilang kayak I have a good leadership skill, tapi yang bisa kita kasih contohnya cuma satu doang gitu. Jadi kok good leadership tapi contohnya cuma satu gitu kan. Jadi mending langsung aja kasih pengalamannya apa supaya yaitu nanti your evidence will speak for itself. Nanti akan kelihatan sendiri kok dari jawaban kalian gitu. Jadi nggak perlu pakai kata-kata sifat yang akan menghabis-habiskan jumlah karakternya gitu. Jadi do not sugarcoat, nggak perlu memoles-moles, jujur aja, to the point, dan apa adanya aja gitu. Gitu. Jadi yang terakhir mungkin use transition words to better connect ideas gitu. Jadi kadang-kadang kan perlu moderasi-moderasi gitu ya teman-teman untuk menjelaskan dari satu informasi ke informasi berikutnya. Kadang-kadang perlu transisi gitu supaya membacanya itu lebih enak gitu. Ya kayak kata-kata sesederhana however, furthermore, besides that kayak gitu-gitu itu penting untuk teman-teman tahu juga supaya kelihatan lebih enak gitu nanti bacanya pakai transisi itu first, second, third gitu. Nggak apa-apa gitu supaya ada lebih organize aja gitu, terorganisir jawabannya kayak gitu. Itu mungkin ya. Nah, ini poin terakhir, mungkin slide terakhir dari aku, yang aku selalu bilang ketika aku sharing tentang beasiswa-beasiswa ini gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh perlu juga
untuk bisa melakukan 3 hal ini gitu. Yang pertama projecting. Gitu. Jadi memproyeksikan sebenarnya tujuan kita pengen sekolah lagi, pengen S2, dapat beasiswa, itu apa sih gitu. Jadi kalau bisa ya teman-teman cari yang emang motivasinya tuh original dan memang dari hati gitu. Karena kan sedih ya kalau misalkan pengen kuliah hanya supaya bisa traveling, bisa jalan-jalan, bisa update di social media, kayak gitu. Padahal kan ya emang kita saat ini di Indonesia tuh sangat-sangat membutuhkan orang-orang yang benar-benar berdedikasi gitu ya. Jadi ya itu tadi harus bisa proyeksikan diri kita. Dengan apa sih aku bisa berkontribusi nanti kalau misalkan aku udah mendapatkan degree dari Australia gitu, misalkan from Australian universities. Secara profesional aku bisa memberikan kontribusi apa, secara profesional, secara personal aku bisa memberikan kontribusi apa untuk komunitasku apa gitu. Itu kalau bisa digali dulu gitu, kira-kira apa. Karena ya itu tadi jangan sampai nanti kalau udah di Australia keenakan gitu terus nggak mau pulang, padahal Indonesia membutuhkan kalian ini untuk menjadi agent of change gitu kan. Udah terlalu banyak nih orang-orang yang menyalahgunakan tanggung jawabnya, menyalahgunakan apa namanya kekuasaannya gitu. Kita butuh orang-orang yang berintegritas gitu untuk actually bring positive impact gitu untuk negara kita kayak gitu. Nah, setelah itu ya kita harus tahu juga strategi-strategi yang kita butuhkan untuk mencapai goal kita gitu. Ya itu tadi tahu dan mengerti dulu kira-kira requirements-nya apa, yang diperlukan untuk kita persiapkan itu apa aja gitu. Dan mungkin kenali juga pemberi dananya gitu. Nah, Australia Awards Scholarship ini kan dari Department of Foreign Affairs and Trade gitu, dari DFAT Australia. Nah, memang tujuannya untuk kerjasama bilateral. Ya itu tadi kembali lagi, nanti jawabannya harus kalau bisa align gitu dengan goal-nya DFAT gitu. DFAT tuh ibaratnya pengen berinvestasi nih ke kita, memberikan kita kesempatan untuk kuliah hidup di Australia. Ya harapannya supaya nanti apapun hal-hal baik yang kita dapatkan di sana tuh kita bisa bawa kembali ke Indonesia gitu, mendukung pembangunan, pemerataan gitu di negara kita. Nah, terus untuk strategi itu sendiri, supaya kita bisa lebih organize, sekali lagi, yaitu bikin timetable itu perlu, teman-teman. Kebetulan kan timeline, rentang waktu untuk mengumpulkan administrasi AAS ini cukup panjang ya, gitu. Ini sekarang udah dibuka, masih dibuka sampai tanggal 1 Mei. Jadi, kadang kalau masih panjang, kita jadi lengah atau mungkin kadang-kadang masih nunda-nunda gitu. Jadi penting untuk bikin timetable. Waktu itu aku waktu daftar bikin timetable tuh mingguan gitu. Pas sudah mendekati tanggal-tanggal submission, aku bikin harian gitu. Hari ini apa yang harus di-accomplish, yang harus disiapin gitu. Karena kita kan pasti harus menyesuaikan juga dengan kesibukan kita sehari-hari. Mungkin kita ada yang bekerja, ada yang masih sekolah mungkin atau volunteer di mana gitu kan. Ada kesibukan-kesibukan lain, jadi jangan sampai ketinggalan gitu. Nah, selain itu perlu juga kita bisa antisipasi. Sekali lagi, kalau misalkan kita mengusahakan sesuatu apapun ya dalam hidup gitu, pasti sekali lagi ini bukan dunia yang sempurna. Jadi pasti akan ada masalah, akan ada kegagalan, akan ada hal-hal yang kita nggak inginkan untuk terjadi gitu. Nah, jadi memang harus perlu kita punya hati yang siap dibolak-balik gitu kan. Kalau gagal ya, aduh kok gagal, tapi ya bagian dari proses memang gitu kan. Aku dulu harus menunggu 2,5 tahun sampai akhirnya dapat beasiswa ini. Sempat gagal di tahun pertama, akhirnya tahun kedua keterima. Sempat daftar beasiswa yang lain juga, gagal juga, sampai akhirnya bisa keterima gitu. Jadi itu proses kok. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan gitu. Tapi yang penting sebenarnya setelah itu, apakah kita mau terus-terusan terpuruk gitu, nggak mau bangkit, atau kita mau belajar. Oh kemarin apa yang kurang nih, harus diimprove lagi, baru kita akan menjadi lebih baik lagi kayak gitu teman-teman. Jadi itu sih mungkin pesannya dari aku terakhir ya. Oke, nah jadi mungkin itu kurang lebih dari aku. Semoga membantu informasinya. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen nanti dapat slide ini mungkin bisa dibagiin juga kali ya dari teman-teman titik jeda supaya bisa poin-poinnya tadi bisa di-share ke teman-teman juga. Gitu. Mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elin, nice banget materinya. Ini sudah banyak banget nih yang mau nanya-nanya, udah nggak sabar kayaknya. Iya, aku stop share dulu kali ya.
Boleh, boleh. Kalau nanti ini Mbak PPT-nya udah dikasih sama tim titik jeda sudah kan ya? Udah, heeh. Cuma tadi Oke, memang ada beberapa yang aku ilangin karena takut nggak nyempet waktunya, tapi justru yang sekarang ada di titik jeda tuh lebih lengkap sih, jadi nggak masalah. oke, baik, nanti bakal dibantu oleh teman-teman titik jeda untuk di-share ke peserta. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, bagaimana kalau kita ambil foto dulu ya, teman-teman ya. Mungkin bisa dibantu untuk open cam dulu, teman-teman, untuk kita pengambilan foto. Ini bakal dibantu oleh tim titik jeda. Tolong ya Kak ya. Oke. Dari teman-teman coba dong kalau yang tidak berhalangan buat open cam, kita open cam ya. Supaya ketahuan nih siapa mau berangkat ke Australia tahun depan. Amin, amin. Oke. Oke, sambil nunggu. Ini mungkin ada beberapa slide. Aku coba dari yang pertama dulu. Jadi mungkin bisa open cam kita mulai. Ramai ya malam ini ya. Senang kalau ramai. Apalagi antusiasnya banyak banget nih. Kalian semangat. Oh iya. Oh, jawab pertanyaannya keren-keren. Oke, Gak buat apa-apa, slide yang senang. pertama. Kalau pada Apa? semangat nih senang banget. Kalau Iya, pada iya, semangat tuh betul. senang. Sebenarnya masih ada juga nih pertanyaan yang ada di Google Drive. Kemarin kan waktu pendaftaran ada. Mungkin nanti kalau yang nggak sempat kejawab, aku konfirmasi lagi kali ya ke kalian. Nanti coba dijawab dulu sama tim. Nanti sisanya kita konfirmasi yang spesifik. Oke. Tiga, ini pertama ya. 3, 2, 1. Oke, buat yang kedua, sekali lagi. 3, 2, 1. Alright, udah. Yang satu kali lagi deh. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Anis bisa dilanjut, silakan. Terima kasih Mbak Viva. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi Q&A saya mau prioritiin yang raise hand dulu. Mohon yang raise hand untuk open cam ya. Mungkin yang pertama ini dari ini Mbak Raudatus Salama. Bisa open cam Mbak. Halo. Mbak Raudatus Salama. Tidak ada. Oke, mungkin next dulu ke Mas Puja Krisdianto Manapa, udah open cam juga. Silakan Mas. Oke, Untuk suara pertanyaannya. kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Jelas. Mbak. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Puja Krisdianto Manapa. Saya aslinya dari NTT, terus, oh ya Kak Aurel, saya alumni SMA Lab, dan sekarang saya lulus dari Undip Teknik Kimia Angkatan 2018, barusan lulus kemarin. Oh, oke. Salam kenal. Ya Kak, jadi saya punya beberapa pertanyaan dan mungkin ini yang digalaukan sama teman-teman juga. Saya sempat explore di LinkedIn gitu, kayak kira-kira profil orang-orang yang di ASN itu kayak, terus kan saya fresh graduate ya Kak, saya kadang ngerasa minder gitu, oh isinya ini kayak GM, terus ada beberapa yang udah punya perusahaan dan lain-lain gitu. Dan fresh graduate seperti saya, itu kira-kira apa yang harus saya tunjukkan gitu. Soalnya saya ya tipe orang yang, maksudnya pas semester, aku pernah start bikin bisnis gitu di semester 3 dan untungnya sudah berjalan sampai sekarang gitu. Nah itu ya itu mungkin kayak kualitas apa yang dilihat, terus mungkin kakak punya contoh-contoh fresh graduate yang keterima juga gitu. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua saya. Jadi kan tadi kakak bahas juga kayak itu tuh harus benang merah gitu kan. Nah saya ini sebenarnya benangnya agak warna-warni gitu karena saya kan teknik kimia ya kak. Saya teknik kimia, terus saya waktu semester 3 saya bikin teknologi gitu di bidang edutech buat ngebantu teman-teman kita yang tenaga kesehatan untuk ikut uji kompetensi. Intinya kalau mereka nggak lulus itu ya mereka nggak boleh praktek gitu. Dan aku tuh ya untungnya usahanya juga cukup berjalan dan kadang beberapa kayak tiap habis ujian tuh ada rilisnya gitu siapa yang dapat nilai tertinggi dan 2-3 orang tuh biasanya yang pakai jasanya kita gitu. Nah saya pengen tanya apakah itu termasuk ke dalam health security. Terus jurusan yang saya ambil kemungkinan adalah entrepreneurship dan innovation Kak. Jadi apakah nggak apa-apa gitu? Saya kan dari chemical engineering, terus mainnya di bisnis kedokteran, terus saya mau lanjut kuliah di entrepreneurship innovation Kak. Gunanya sih paling kayak ngelihat teknologi mana yang worth it buat dibikin, terus pasar yang worth it buat dimasukin. Kurang lebih itu dari saya Kak. Terima kasih banyak. Oke, langsung aku jawab ya ini berarti ya.
Boleh silakan Mbak El. Oke. Nah, untuk yang poin pertama ya, tadi fresh graduate itu kesempatannya ada atau enggak sih? Itu ada banget gitu. Jadi jangan khawatir, jangan kicep atau minder gitu ya. Kalau misalkan ngelihat profil-profil di LinkedIn awardee AS kok sangar-sangar banget gitu. Sebenarnya kembali lagi ke nanti gimana caranya kita memformulasikan jawaban kita gitu. Yang penting genuine aja gitu. Dan menurut aku tadi kamu udah banyak banget kontribusinya gitu. Jadi walaupun benangnya warna-warni gitu, itu sangat tidak masalah sama sekali. Aku tuh dulu punya temen ya, sama-sama di Unimelb juga, di Melbourne. Dia S1-nya tuh dulu teknik industri. Terus dia kerjanya itu memang di ASN sih, kerjanya di BKPM. Jadi kayak Biro Penanaman Modal itulah pokoknya. Aku lupa kepanjangannya apa, tapi di BKPM. Jadi ngurusin investasi kayak gitu. Nggak nyambung juga kan dari industri, terus masuknya ke sektor investasi di pemerintahan gitu. Terus dia ambil masternya itu Master of Public Policy and Administration gitu. Jadi benang yang dia tarik itu bukan panjang dari waktu S1 kerja apa, karena kalau memang nggak nyambung ya nggak apa-apa, nggak usah di-include aja di jawabannya gitu. Fokus aja ke poin-poin yang nanti akan kelihatan sambungannya gitu. Jadi nanti kalau emang tujuannya nanti kamu arahnya mau ke bisnis, ke bisnis teknologi ya terutama ya tadi kalau nggak salah ya. Ya nggak apa-apa, fokusnya di situ aja. Jadi berarti nanti yang kamu titik beratkan ya pengalaman yang udah kamu lakukan selama berkecimpung di area itu gitu. Nggak masalah kalau waktu S1-nya nggak nyambung ya nggak apa-apa, nggak usah di-include aja gitu. Justru fokus ke yang langsung menjawab itu tadi gitu. Nanti malah kan kelihatan lebih informasinya lebih mendalam kan kalau kamu fokus di situ gitu. Jadi nggak masalah gitu. Semoga menjawab ya. Atau ada lagi yang mau diklarifikasi? Ya, silakan Mas Putu kalau masih ada pertanyaan lagi atau sudah aman? Oke, nanti kalau misalnya pertanyaan bisa tadi udah screenshot kali ya untuk kontak Kak Elin secara pribadi. Mungkin lanjut. Ini ada dari Mas Sutrisno Syafaat. Apakah bisa open cam? Halo Kak, bisa. Oke, silahkan Mas Sutrisno Syafaat. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya Kak Aurelia. Ya, Elin. Ya, sorry. Jadi kan sebenarnya aku udah coba lihat yang targeted dan non targeted. Jadi unfortunately aku bukan targeted karena aku bukan PNS dan aku kerja di public gitu kan. Bukan private sector, misalnya aku kerja di private sector di bidang telekomunikasi. Kalau dilihat-lihat juga dari bidang fokus dari AS itu ternyata yang spesifik telecommunication itu nggak ada sebenarnya. Karena setelah aku cek tidak ada, cuman memang dari tahun lalu itu aku fokus membangun tentang pemasaran UMKM. Jadi pas aku lihat ternyata recovery atau ekonomi recovery itu ada UMKM gitu. Nah, aku sih dan nemu benang merahnya, tapi karena dari background kuliah aku itu adalah komunikasi, terus pekerjaanku di bidang telekomunikasi, aku rada minder gitu Kak, maksudnya kayak konekin kira-kira aku udah non targeted, belum lagi tidak nyambung dengan perkuliahan dan pekerjaan, seberapa chance-nya itu gimana sih Kak? Atau mungkin Kakak bisa cerita di angkatan Kakak ada nggak yang sama kayak Mas Puja tadi yang benangnya itu warna-warni gitu. Cuman memang setahun terakhir ini aku fokus ke pengembangan pemasaran UMKM di kabupatenku. Terus aku lihat di AAS itu masuk ekonomi recovery gitu. Itu sih Kak. Sama satu lagi boleh nggak? Boleh. Tadi aku yang terakhir apa yang bisa menghalangi kita. Awalnya aku pikir itu yang bisa menghalangi kita itu, entah aku salah dengar di beberapa vlognya orang, aku kira awalnya itu adalah yang menghalangi kita selama belajar di Australia. Mungkin gangguan-gangguan yang mungkin kita alami yang bisa mengganggu kita untuk lancar lah ya kuliah di Australia. Ternyata apakah sesi yang pertanyaan keempat itu apakah lebih ke project, maksudnya kayak vision kita, hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menerapkan visi kita setelah belajar dari Australia. Mau memperjelas itu sih Kak. Oke. Ya. Wah banyak ya.
Maaf kalau nanti aku ada yang miss, nanti mungkin bisa ditanyain lagi kalau aku belum menjawab pertanyaannya gitu ya. Nah, yang pertama untuk non-targeted sama targeted. Dulu aku tuh juga non-targeted loh gitu. Jadi aku bukan ASN dan aku bukan dari provinsi sasaran gitu. Tapi Ya bisa-bisa sama, aku aja juga bukan gitu. provinsi sasaran. Bisa-bisa aja kok gitu. Dan menurut aku sebenarnya kalau kamu arahnya juga udah bener aja sih gitu. It's okay kalau emang dulu S1-nya tuh nggak nyambung-nyambung banget gitu. Karena kan yang sekarang, sebenarnya yang sekarang ini, yang sekarang kamu hadapin itu apa gitu. Sebenarnya lebih, kalau misalkan udah ada pengalaman kerja, sebenarnya akan lebih mudah gitu kalau menurutku ya gitu. Karena kan pengalamannya udah ada, udah bisa ngelihat possible challenge-nya di mana, gap-nya di mana yang kamu mau isi gitu. Jadi nggak masalah kalau background-nya dari jurusan yang completely nggak nyambung, itu nggak apa-apa gitu. Jangan terlalu khawatir tentang hal-hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol gitu kan. Tapi it's okay gitu. Jadi lebih fokus kalau memang nggak apa-apa, nggak usah di-include aja gitu. Itu nanti untuk kebutuhan supporting documents aja, karena kan memang harus include transkrip, terus ijazah gitu kan. Tapi kalau memang nggak terlalu relevan dengan ke depan tuh nggak masalah gitu. Jadi memang banyak kok yang cross jurusan yang completely different dari S1 itu banyak gitu. Kebanyakan teman-temanku dulu di Unimap itu lebih ke arahnya ke public administration, public policy. Mungkin karena ASN ya, dan memang udah di departemen pemerintah, jadi fokusnya ke policy making yang kayak gitu-gitu. Tapi ada juga yang dulu itu ambilnya dulu temanku tuh kayak science, tapi kemudian dia ambilnya MBA, business administration ya, karena emang dia arahnya mau ke bisnis kayak gitu. Jadi nggak masalah gitu, sangat bisa. Gitu. Jadi terus emang sih ada targeted dan non targeted, tapi even dengan non targeted itu tuh ada kuotanya sendiri kok, perlu khawatir. Aduh aku nggak target nggak bakal keterima nih gitu. Bukan berarti seperti itu gitu. Emang ada kuotanya masing-masing aja gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Terus tadi apalagi sih yang beda jurusan, terus Your constraint. constraint ya. Oh ya, constraint. Nah, ini tuh sebenarnya kalau aku lihat, kan pertanyaannya memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi ini tuh kayak berkesinambungan gitu loh. Jadi dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya kayak mau mencari satu garis yang kita mau ambil gitu kan. Karena pertanyaan sebelumnya kalau kita lihat lagi kan itu how have you contributed? Yang kita udah kontribusi apa? Terus yang kita mau nanti lakukan lagi apa setelah kita dapat degree-nya? Terus habis itu pertanyaan terakhir tuh list any possible constraints you think may prevent you from achieving above task. Jadi apa yang udah kita tulis di atas itu ya nanti yang harus kita jawab di pertanyaan setelahnya gitu. Jadi kalau menurutku sebenarnya garisnya tuh lebih ke itu tadi. Jadi lebih yang ke personal gitu. Tentang challenge ketika studi gitu nggak apa-apa kalau memang merasa akan menjadi tantangan tersendiri, misalkan kayak belum pernah berada dalam komunitas yang sangat diverse misalkan kayak gitu, jadi mungkin nanti dari segi bahasa komunikasi apa itu akan menjadi tantangan, nggak masalah juga karena kan bisa nyambung tuh, misalkan kita mau bangun connection untuk nanti kita bikin project ke depan setelah kita kembali ke Indonesia, tapi punya constraint, aduh bahasa Inggrisnya masih susah nih untuk recognize different accent, itu nggak apa-apa mau ditulis gitu ketika selama studi, mungkin itu bisa menghambat kita untuk membangun koneksi nanti di Australia, itu bisa. Jadi constraint-nya bisa along the way ketika kita studi, bisa juga setelahnya gitu. Jadi tapi tetap harus terkait dengan jawaban kita yang sudah kita tulis di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya itu sih kuncinya gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah mau taruh constraint-nya lebih fokusnya ketika studi atau setelah itu. Yang penting relate dengan jawaban-jawaban kita yang di atas-atasnya tadi gitu. Oke, Kak Sutrisno masih ada pertanyaan atau sudah terjawab? Aman nggak ya? Sudah. Thank you, Oke, Kak. terima kasih. Oke, ini Mbak Ellen, saya sambil nyari pertanyaan dari kolom komentar. Ada pertanyaan bagus banget. Ini, halo Kak, mau tanya nih, when you were digging out the information about the course, did you reach out the professor of its program or email directly? Ataukah dapat Kak ya? Ya. Oke. Nah, kalau yang ini sebenarnya
Untuk yang S2 itu nggak wajib kok teman-teman, nggak harus kontak, harus ada korespondensi dengan profesor, itu nggak wajib untuk yang S2, kecuali kalau S2-nya Master by Research gitu. Kalau Master by Research kan otomatis kita nanti di sana nggak banyak kelas tapi lebih banyak penelitian gitu ya. Nah ini biasanya perlu kita kontak-kontakan dulu sama potential supervisor. Itu biasanya AAS akan minta buktinya, udah ada belum kontak-kontakan dengan supervisor atau profesor di sana kalau research gitu. Kalau yang S3, yang PhD itu wajib gitu. Jadi emang harus udah ada korespondensi dengan potential supervisor kayak gitu. Dan sudah ada nanti bikin proposal penelitian juga gitu. Tapi itu untuk yang penelitian. Kalau master by coursework itu nggak harus gitu. Jadi, yang penting online research sudah bisa nyebutin itu aja sebenarnya udah cukup gitu. Oke, baik. Terus kan ini ada pertanyaan lagi dari Kak Linda Maya Pratiwi, bisa open cam untuk sampaikan pertanyaannya, Kak. Kak Linda? Ya, saya, Kak. Oke. Untuk pertanyaan saya udah dijawab tadi kan, saya udah tanya di kolom chat. Tapi ada pertanyaan lain nih yang ingin saya tanyain. Misalnya kan ada kayak studi-studi yang diprioritaskan nih di AS itu sendiri. Sedangkan studi yang saya pengen itu kayak nggak ada gitu di situ. Bisa nggak sih kayak cocokologi aja gitu masuk? Oh ternyata kalau dipikir-pikir ini studi ini tuh masuk di human resource gitu. Oh masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini gitu. Itu Kak. Oke, bisa kasih contoh yang lebih detail nggak? Kira-kira jurusan yang kamu pengen apa? Biar nanti kita coba lihat sama-sama. Kamu pengennya belajar apa? Saya pengennya tuh ngambil digital humanities gitu kan, digital humanities gitu. Setelah saya brainstorming nih, nanti saya mau ngapain aja nih setelah saya lulus gitu. Oh ternyata saya ingin memperbaiki itu Kak, human resource yang kiranya tuh sama dengan background saya sebelumnya gitu loh. Oh anak-anak studi humaniora tuh rata-rata tuh di dunia kerja tuh kurang nih bersaingnya gitu sama anak-anak jurusan lain gitu. Mungkin dengan ditambahin ilmu digital bisa memperbaiki skill mereka gitu loh, seperti itu Kak. Oke. Agak sedikit challenging ya nanti mungkin untuk menarik ke human resource-nya gitu, karena kan tadi tadi yang di jurusannya tadi yang awal, sorry aku belum catat yang kamu pengen digital tadi, humanities. Oh ya, digital humanities gitu. Berarti itu kan lebih ke kayak social gitu ya, social study masuknya ya, digital humanities. Terus nanti nyambunginnya ke human resource. Berarti kalau sekarang kerjanya kalau boleh tahu di mana? Apakah sudah bekerja atau? Kalau bekerja saya masih itu sih Kak, masih bisa dibilang fresh grad gitu loh. Cuma saya menemukan ketimpangan ini ketika saya dari keluhan teman-teman saya, adik-adik tingkat saya gitu. Oh ternyata susah ya bersaing di ini gara-gara skill yang aku punya tuh bisa dipelajari dari jurusan lain. Sastra, nulis gitu. Ya even kamu dari pertanian, as long as kamu bisa nulis, ya kamu bisa masuk dalam bidang itu. Terus apa yang membedakan kita dengan jurusan lain? Seperti itu Kak. Mungkin digital humanities itu bisa menjawab semua pertanyaan itu gitu. Challenge. Iya. Bisa sih, bisa. Nanti ditariknya ke human resource berarti ya. Jadi nanti untuk ya, bisa. Mungkin saran aku mungkin cari dulu program studinya. Jadi bandingin course-course yang ada dari setiap program studi tentang digital humanities itu. Cari mungkin elemen-elemen yang bisa nyambung ke human resource gitu. Jadi ada nggak sih course yang di-offer dari program studi ini, misalkan di universitas mana? Oh ketemu nih ada satu course ini, mungkin 1 atau 2 course aja yang relate ke human resource nggak masalah. Tapi yang penting ada elemennya di situ yang kamu bisa ambil untuk dimasukin ke priority development di area itu human resource gitu. Jadi mungkin bisa dicari dulu course-nya apa, universitasnya mana, mungkin bandingin aja mata kuliahnya yang di-offer apa aja, kira-kira yang bisa disambungin ke human resource apa, mungkin nanti itu bisa dijelasin juga nanti di essay kamu gitu. Kalau misal nggak nemu
course yang tadi itu gimana, Kak? Gimana ya? Berarti dicari yang nemu gitu, dicari yang menjawab pertanyaan kamu itu gitu, yang bisa bisa connect lah ibaratnya. Jadi dikonekin antara kebutuhan kamu, kebutuhan Indonesia gitu kan, dan dengan prioritinya AAS ini apa gitu. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mbak Linda. Terus next Kak ada pertanyaan nih dari Kak Adinta. Kak Adinta, halo. Oke. Halo, halo Kak. Perkenalkan aku Adinta. Aku mau nanya kayak gini sih Kak. Mungkin background aku ini kan aku S1 hukum. Sekarang aku bekerja juga di bidang hukum. Aku kerjanya di kantor hukum kayak gitu. Nah, kebetulan tapi aku lebih kayak peminatan fokus pekerjaan aku itu ada di namanya commercial litigation, yang mana itu kan dan aku punya rencana untuk pengen ngambil commercial law gitu kalau misalkan untuk S2-nya. Nah, sebenarnya kan kalau hukum itu kalau setelah aku lihat masuk priority field of study-nya itu di stability, bagiannya stability. Nah, tapi karena aku pengen ngambilnya itu commercial law gitu, jadi aku kurang lebih aku menemukan itu tuh lebih cocok ketika aku lebih masuk ketika aku menjelaskan di bidang economic recovery gitu. Nah, kalau aku tuh bingungnya apakah itu diperbolehkan atau itu ketika aku di bidang hukum berarti aku ya udah masuknya di stability aja, pilih aja law, legal, and yang judicial justice kalau nggak salah kayak gitu, atau aku boleh nggak sih kayak cross priority field of study-nya itu gitu. Apakah itu akan mempengaruhi atau kayak gimana gitu. Karena kan nanti most likely essay aku tetap akan membahasnya lebih banyak ke hukumnya daripada ke ekonomiknya, biarpun fokusnya aku pengennya ya komersial, tapi kan itu tetap komersial loh. Itu sih Kak pertanyaan aku. Oke. Thank you Kak. Mungkin untuk bagian economic stability-nya itu tadi, economic recovery-nya itu bisa jadi kayak complementary aja. Itu malah jadi, menurutku bisa jadi added value buat kamu gitu. Karena walaupun fokusnya nanti di stability dari segi hukumnya gitu kan. Tapi kan sebenarnya fokus kamu nanti untuk economic recovery. Jadi mungkin menitik beratkannya bisa di stability-nya, tapi nanti untuk economic recovery-nya itu bisa jadi added value juga gitu. Mungkin kayak dijelasin aja, besides because I am able to give in the field of stability, kayak the law and regulations and everything, this is also beneficial in terms of recovering overall economics in Indonesia dalam hal ini ya, disebutin aja nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Justru kalau bisa masuk ke dua priority kan malah menurut aku sih justru bagus gitu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya. Makasih Kak Dinta. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini dari Kak Ibrahim. Kak Ibrahim, halo. Silakan open. Halo, selamat malam Kak. Malam. Ya, terima kasih Kak sebelumnya untuk kesempatannya. Jadi gini Kak, aku mau sama seperti yang lain sharing untuk menentukan prioritasnya ke bagian yang mana gitu loh. Jadi masih menerawang sampai saat ini gitu Kak. Ya. Nah, jadi sebelumnya background saya itu dari 2014 sudah fokus di bidang kerja hospitality. Kemudian pekerjaan terakhir saya itu sebagai pramugara di salah satu maskapai Indonesia. Dan sekarang saya sudah menyelesaikan kontrak. Dan ada rasa ketertarikan saya untuk menggali untuk melanjutkan studi, dikarenakan setiap kali saya menuju ke atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia, banyak sumber daya manusia yang masih kurang, baik itu secara ilmu ataupun kemampuannya untuk menangani ataupun menggali lagi potensi wisata yang ada di daerah-daerah tersebut, terutama di daerah saya di Sumatera Utara. Jadi kayak di Danau Toba itu kan sudah menjadi destinasi prioritas dipilih oleh negara gitu ya sebagai 5 destinasi prioritas. Nah, tapi secara human resource-nya ini masih banyaklah
penduduk lokal yang belum memahami bagaimana cara mereka agar bisa menjadi insan pariwisata yang memiliki kemampuan yang relate sama ininya mereka, sama bidangnya mereka, seperti itu Kak. Jadi kira-kira kalau menurut Kakak, saya masuknya itu ke human resource development atau ke economic recovery ya, karena masih bingung. Karena kalau di sini kan human resource development itu masuknya yang ke health security, ataukah itu human resource development-nya hanya untuk yang bagian kesehatan saja, atau gimana sih maksudnya? Tolong penjelasannya boleh ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Nah sebenarnya untuk health security ini di bawah emang turunan program studinya aku juga sedikit bingung kan, karena education bahkan masuknya health security, which is kayak aku juga bingung kenapa kok health education masuknya ke health security bukan stability gitu. Jadi sebenarnya kalau human resource development di bawah health security ini yang aku tangkap tuh sebenarnya lebih ke nanti kalau misalkan di instansi-instansi atau di perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi yang emang bagian HR-nya gitu. Tapi kalau misalkan dari case-nya Kak Ibrahim tadi, menurutku kok masuknya malah lebih masuk ke economic recovery yang mungkin kayak pertumbuhan daerah-daerah rural atau daerah-daerah yang tertinggal gitu dari segi tourismnya gitu ya, gitu kan. Jadi tourism and hospitality-nya gitu. Jadi kok lebih kayak gimana ya, lebih secara keseluruhan ya memang yang dititik beratkan kan emang human resource-nya ya gitu, tapi kan secara overall mungkin lebih masuk ke rural growth mungkin gitu. Jadi pertumbuhan, pemerataan gitu dari segi pariwisatanya gitu. Mungkin bisa jadi pertimbangan karena kalau menurutku human resource development itu lebih ke yang udah di organisasi atau instansi gitu loh. Jadi bukan yang secara umum human resource gitu. Jadi mungkin lebih ke arah situ, tapi mungkin coba nanti digali lagi gitu. Kira-kira jurusan, sekali lagi cari dulu jurusannya mungkin ya gitu. Jurusan yang diinginkan apa, terus mungkin cari koneksinya antara jurusan yang dipengen sama yaitu tadi kebutuhan priority-nya AAS itu di mana, yang kira-kira bisa disambungkan di poin yang mana gitu. Iya, Semoga baik, menjawab ya. Maaf Kak, mau tambah dikit lagi. Jadi kan memang saya mencari yang ada hubungan dengan human resource management di bidang hospitality and tourism-nya. Jadi memang saya mencari di university yang course-nya memang ada fokusnya ke human resource management di hospitality and tourism. Jadi kira-kira menurut Kakak, apakah tetap masuknya ke rural growth atau tetap ke human resource development? Kalau memang misalnya course-nya itu udah spesifik ke human resource gitu. Oke ya, berarti nanti tergantung kamu mau bikin future contribution-nya di mana gitu sih. Jadi kalau misalkan emang fokusnya di tourism, mungkin kalau in general berarti masuknya lebih ke HR-nya sih, HR development gitu. Jadi tergantung sih nanti project-nya apa dulu gitu. Kalau misalkan nanti lebih ke untuk membangun dari sisi tourismnya in general, ya berarti itu masuknya HR development mungkin ya gitu. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Terima kasih Kak Ibrahim, terima kasih Kak Elin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru banget tadi jawabannya. Ini karena keterbatasan waktu juga, sayang banget nih kita harus menyelesaikan session hari ini. Terus mungkin teman-teman yang belum sempat jawabannya nanti mungkin bisa kontak langsung ke Kak Elin baik via email ataupun nanti ada via kontak lain yang bakal diberikan. Terus mungkin itu aja dari saya Kak yang udah menemani untuk sesi hari ini. Tutupnya saya serahkan ke Kak Viva. Oke, thank you. Thank you Kak Elin. Ini jaringanku agak ini nih, lagi di gunung. Mungkin kelupaan nih terakhir kali ya dari Kak Elin, mungkin ada pesan terakhir yang bisa disampaikan sama teman-teman di sini kali supaya bisa lebih bersemangat dan bisa berhasil gitu di AS tahun ini. Kayak closing statement. Closing statement-nya jangan jiper. Karena tadi pada takut minder-minder semua gitu loh. Kenapa gitu? Enggak apa-apa, jangan khawatir gitu. Jadi kayak lebih mungkin banyak ragu-ragu karena sumpah ini detailnya banyak banget gitu. Tapi justru bersyukur loh teman-teman karena AAS itu kan informasinya sangat detail gitu loh. Jadi sebenarnya informasi-informasi di websitenya AAI itu
purely untuk membantu kalian aja, membantu kalian mengarahkan nih, memproyeksikan ini maunya arahnya kemana nih, aku pengen berkontribusi di mana gitu. Nggak masalah kok kalau misalkan kalian tuh non-targeted gitu, atau mungkin jurusannya agak melenceng dari priority development areas-nya gitu. Coba dicari lagi, digali lagi, pasti bisa kok disambung-sambungin gitu. Jadi jangan khawatir gitu, jangan mengkhawatirkan hal-hal yang belum kejadian gitu. Yang penting coba aja dulu gaspol gitu. Jadi Biasa kesukaan jangan overthinking takut ya. apa namanya. Iya. Ya itulah. Itu mungkin dari aku itu. Alright, thank you. Nah ini kan juga orangnya banyak banget, mungkin bisa di-share ya, kita kan ada teman-teman ini ada grup WA nih Kak Aurel, jadi Kak Elin, nah ini bingung-bingung ya namanya aku manggilnya. Jadi sambil apa ya, grup WA ini bukan cuma menginformasikan webinar aja, harapannya kayak bisa saling membantu ya, karena kan kalau dari tim gak semuanya apply AAS ya, dan kalau kita once tahu teknisnya dan lain sebagainya, nanti bisa saling membantu aja sih di grup itu. Begitu. Thank you banget nih buat Kak Elin, dan buat teman-teman ini aku mengingatkan lagi terakhir karena kita lagi ada giveaway proofread nih ya. Kan tadi bahas esai nih. Nah, ini bisa banget di proofread dengan giveaway. Jadi bisa langsung aja meramaikan momen webinar ini di Instagram dan mention Kailin dan juga titik jeda. Jadi nanti bisa yang caption-nya paling ini ya, insightful ya. Kan mendapatkan gitu proofread. Thank you banget kalian dan juga teman-teman. Kami pamit undur diri. Good luck buat AS-nya. Dan happy Sunday untuk mempersiapkan Monday ya. Selamat kembali beraktivitas besok. Sampai ketemu di sharing selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak.